Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel saya Yeni Nurdiana. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.3, yaitu berkaitan dengan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya didampingi oleh Ibu Dewi Horaisin Sala SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Yuyun Sriwahyuni SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Dari sisi pengalaman, melalui modul 3.3 ini saya banyak belajar mengenai pentingnya seorang guru mengajak murid untuk terlibat dalam program sekolah baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Seorang murid ternyata bisa menjadi pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri dan guru hanya mendampingi dan mengawasi. Berkaitan dengan perasaan, saya merasa bahagia dan bersemangat karena saya belajar banyak hal yang menarik, di mana hal-hal ini yang membuat pikiran saya terbuka untuk terus memberikan yang terbaik untuk murid. Saya merasa tertantang untuk menyusun program berdasarkan aset yang ada, kemudian mengelolanya dengan prinsip dari murid untuk murid. Yang ketiga, berkaitan dengan capaian. Selama mempelajari modul ini, saya menyadari sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ketika ingin menyusun program sekolah harus melalui tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, mentoring, sampai evaluasi. Pentingnya seorang guru memperbaiki proses penyusunan program selama ini, sehingga lebih mengedepankan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dan yang terakhir, keterkaitan dengan kompetensi diri. Nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam mengelola sebuah program yang berdampak pada murid. Adanya keinginan diri untuk berinovasi dan melakukan yang terbaik untuk murid mendorong saya untuk terus belajar, mengajak murid agar menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga menciptakan well-being bagi dirinya. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Apa itu kepemimpinan atau student agency, dan bagaimana kaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Student agency atau kepemimpinan murid adalah ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan. Saat murid menjadi pemimpin dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka hubungan yang tercipta antara guru dengan murid akan mengalami perubahan karena hubungannya akan bersifat kemitraan. Upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat terwujud sebagai pengejawantahan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Bagaimana suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid? Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, atau kita katakan saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. Nah, suara atau voice merupakan pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka, yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Yang kedua, choice atau pilihan. Peluang-peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Dan ownership in learning,
kepemilikan dalam belajar, mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang dalam proses belajar. Bagaimana lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid? 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai positif, sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan akademik atau non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membawa wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Mengapa komunitas memiliki peran penting untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan? Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid karena 1. Membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. 2. Membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. 3. Membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat. Membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan di sekitarnya. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Yaitu antara modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid berkaitan dengan modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Keterkaitan modul 1.1 dan 3.3. Ki Hajar Dewantara menyampaikan peran seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga mereka bisa selamat dan bahagia sebagai individu masyarakat. Seorang pendidik yang mengelola program yang berdampak pada murid haruslah menitikberatkan pada keterlibatan murid dan berorientasi pada pengembangan potensi atau kodrat anak, mengembangkan keterampilan atau kepemimpinan murid sehingga bermanfaat untuk mereka baik sebagai individu maupun dalam kehidupan masyarakat. Dalam modul 3.3, penghambaan murid lebih ditekankan pada bagaimana melihat murid sebagai pribadi yang utuh dan menuntun murid sesuai kodratnya dengan mengelola program-program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 1.2 dan 3.3. Melalui nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, diharapkan guru bisa menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid. Nilai-nilai tersebut harus dipedomani guru agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengembangkan kepemimpinan murid. Selain itu, guru penggerak tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas, namun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam hal pengelolaan program yang berdampak pada murid di sekolah. Keterkaitan modul 1.3 dan 3.3. Visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid.
Perencanaan yang dilakukan dalam menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui mode 5D cycle atau istilahnya Bagja dalam bahasa Indonesia. Bagja merupakan sebuah kerangka yang dikembangkan untuk mengkoordinir praktik baik yang akan kita inisiasi dengan memetakan aspek terlebih dahulu, salah satunya menyusun program yang melibatkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 1.4 dan 3.3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif berupa lingkungan yang mendukung perkembangan siswa, terutama kekuatan kodrat pada anak-anak dalam lingkungan belajar budaya positif. Murid dibiasakan untuk dapat melakukan komunikasi dua arah bersama guru, serta menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang mendukung terlaksananya program sekolah yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 dan 3.3. Merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Seorang guru penggerak dibekali dengan pembelajaran yang berpihak pada murid karena kebutuhan mereka beragam. Kebutuhan belajar mereka menjadi dasar guru dalam mengelola program yang berdampak pada murid. Keragaman murid ini merupakan aset atau modal yang untuk melakukan diferensiasi program yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Terkaitan modul 2.2 dan 3.3. Perencanaan program yang berdampak pada murid, guru perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid. Agar dapat melaksanakan program sekolah, murid dapat merasa tenang, fokus, empati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab atas pilihannya. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang berdasarkan pada keberpihakan pada murid yang berdampak pada anak. Keterkaitan modul 2.3 dan 3.3. Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan sikap kritis dari murid sangat diharapkan agar tercipta murid merdeka belajar. Coaching memberikan kesempatan pada anak-anak berkembang dan menggali proses berpikir pada pribadi dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Coaching dapat digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan sumber daya murid. Keterkaitan modul 3.1 dan 3.3. Pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien. Terkait rancangan program yang ingin dilakukan, tentunya keputusan tersebut harus memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini mendorong rasa percaya diri, keselamatan, dan kebahagiaan murid serta seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 3.2 dan 3.3. Pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaklah didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Sehingga pemanfaatan dan pengaktifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada dengan fokus pada kekuatan yang kita miliki. Maka perencanaan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid? Perspektif saya tentang program yang berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid merupakan program yang sekolah buat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Sasarannya adalah murid
uh, dan untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya. Program yang dibuat berdasarkan minat dan harapan dari murid dan untuk memfasilitasi perkembangan murid yang ada dalam diri murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program tersebut dapat berdampak positif pada murid? Penyusunan program sekolah tidak terlepas dari pemetaan aset manusia, terutama pada potensi murid. Untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan, dilakukan suatu pendekatan yang berbasis pada aset. Selain pemetaan kompetensi, kekuatan, ataupun aset yang ada di sekolah, dalam pengembangan program ini diperlukan juga pemetaan kebutuhan murid dan semua warga sekolah. Untuk dapat melakukan pemetaan kebutuhan dengan baik, terstruktur dan terarah, maka diperlukan pendekatan yang dapat menghimpun semua harapan warga sekolah, terutama murid, yakni menggunakan pendekatan IA, model Bagja. Selain pemanfaatan kebutuhan atau kekuatan yang ada di sekolah, dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid juga harus memperhatikan visi yang merupakan buah kreativitas murid. Demikian paparan koneksi antar materi modul 3.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.